Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang istidlal, yaitu sumber hukum yang belum disepakati. Adapun nama kelompok anggota kami yaitu pertama Karisma Kartika Sari, ada Laras Nantiwani, saya sendiri Kurniasi Utami, dan terakhir ada Melinda Dewi Yulianti. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu ihtisab dan masalah al-musalah yang akan dijelaskan oleh Mbak Karisma, lalu istisab dan urf yang akan dijelaskan oleh Mbak Melinda, lalu ada mazhab sahabat yang akan dijelaskan oleh Mbak Laras, dan terakhir ada Sarumana al-Qalbi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja, yang pertama yaitu ihtisab dan masalah al-musalah yang akan dijelaskan oleh Mbak Karisma. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu istisan. Pengertian istisan secara etimologi atau lugawi, istisan berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Jadi istisan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syariat yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dasar hukum istisan yang pertama Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18. Yang kedua Al-Quran Surat Al-Araf ayat 145. Yang ketiga Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang keempat dalil yang berasal dari As-Sunnah. Pehujahan istisan. Kelompok yang memakai istisan sebagai hujah adalah Imam Maliki, Hanafi, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Maliki menerima istisan karena pada dasarnya mazhab Maliki sangat memperhatikan kaidah umum dan ini harus qat'i. Kelompok yang menolak kehujahan istisan adalah mazhab Syafi'i karena menurutnya menggunakan istisan berarti menetapkan suatu hukum berdasarkan hawa nafsu sehingga dipandang keluar dari bantuan syarak. Hal ini tidak sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 36. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluarkan fatwanya berdasarkan hawa nafsu dan juga tidak menetapkan sesuatu masalah agama berdasarkan istisan, tetapi dia mengikuti wahyu. Bentuk-bentuk istisan. Pertama, istisan qiyasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas kafi. Kedua, istisan istisnai adalah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Istisan bentuk kedua ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, istisan dengan nas. Maknanya adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian karena ada nas yang mengecualikannya, baik nas tersebut Al-Quran atau Sunnah. Yang kedua, istisan dengan ijma. Maknanya adalah terjadinya sebuah ijma, baik yang sahih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum. Yang ketiga, istisan dengan kedaruratan, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan. Yang keempat, istisan dengan urf atau konvensi yang umum berlaku, artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku, baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, istisan dengan maslahah al-mursalah, yaitu mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Materi yang kedua yaitu maslahah mursalah. Definisi maslahah. Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.
Menurut bahasa aslinya, kata maslahah berasal dari kata salaha, yasluhu salahan, yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama. Macam-macam maslahah. Yang pertama, maslahah muktabarah atau maslahah yang dipertimbangkan, yakni maslahah yang diperjuangkan oleh syariat, di mana syariat memberlakukan sebuah hukum dengan menjadikan maslahah ini sebagai ilat atau alasan. Contohnya adalah hifzul ilm atau menjaga nama baik dijadikan sebagai maslahah dalam pelanggaran tuduhan zina. Yang kedua, maslahah mulghah atau maslahah yang tidak dipertimbangkan atau sia-sia, yakni maslahah yang oleh seseorang bisa jadi dianggap sebagai maslahah namun syariat tidak menganggapnya demikian. Bahkan terdapat dalil yang jelas menolak maslahah tersebut. Contohnya ialah maslahah yang didapat ketika seseorang minum minuman keras. Bagi peminum bisa jadi mereka berkilah bahwa mereka mendapatkan maslahah berupa rasa enak dan tenang ketika meminum minuman keras, namun syariat dengan tegas menolak maslahah semacam ini. Yang ketiga, maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh syariat ketika memutuskan hukum atas sesuatu, sekaligus tidak menolaknya. Contohnya adalah maslahah yang didapatkan oleh seorang warga negara ketika ia mencatatkan pernikahannya di KUA. Persyaratan maslahah mursalah. Persyaratan menurut pandangan Imam Malik, yaitu kemaslahatan tersebut harus reasonable dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi. Kedua, kemaslahatan tersebut harus menjadi blueprint dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kemudaratan. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara yang qat'i. Persyaratan menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok atau daruriyat. Artinya, untuk menetapkan suatu maslahah, tingkatannya harus diperhatikan apakah akan menghancurkan atau merusak 5 unsur pokok. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial. Yang keempat, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Contoh penggunaan maslahah mursalah dalam perekonomian Islam sebagai berikut. Pertama, pendirian lembaga keuangan syariah atau bank. Kedua, kolateral pada pembiayaan mudharabah. Ketiga, intervensi harga. Keempat, larangan dumping. Kelima, kartel dan monopoli. Keenam, spekulasi falas. Ketujuh, penerapan revenue sharing pada bagi hasil. 8. Kartu kredit syariah. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Melinda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi istisab dan urf. Materi pertama yaitu istisab. Istisab dilihat dari segi bahasa, artinya selalu menyertai. Adapun secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Syaukani, yaitu apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu pada prinsipnya berlaku pada masa yang akan datang. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kata kunci yang dipakai ialah masa lalu dan masa yang akan datang. Hal ini mengandung arti bahwa apa yang diberlakukan pada masa kini adalah sama secara hukum dengan apa yang diberlakukan pada masa lalu. Bentuk-bentuk istisab. Bentuk-bentuk istisab dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nafi, yaitu dalam keadaan kosong, tidak terdapat hukum di dalamnya. Keberadaan tidak ada hukum ini diberlakukan untuk masa seterusnya sebelum ada keadaan yang merubahnya. Yang kedua yaitu subut, yaitu keadaan di mana pernah ada hukum di dalamnya, maka hukum yang sudah tetap pada sesuatu itu berlaku sampai masa kini,
dan yang akan datang sebelum adanya keadaan yang merubahnya. Pembagian istisab dibagi menjadi 5. Yang pertama, bara'ah asiliyah. Bara'ah asiliyah berarti bebas dari beban hukum menurut aslinya. Oleh karena itu, bara'ah asiliyah berlaku kaidah, artinya pada asalnya hukum sesuatu itu tidak ada. Yang kedua, istisab syara' atau akal, yaitu adanya sesuatu hukum pada sesuatu itu ditetapkan berdasarkan syara' atau akal. Yang ketiga, istisab hukum, yaitu mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum boleh atau dilarang. Yang keempat, istisab sifat, yaitu mengukuhkan berlakunya suatu sifat di mana sifat ini berlaku pada sesuatu ketentuan hukum sampai sifat ini mengalami perubahan yang menyebabkan berubahnya hukum. Pendapat ulama tentang kehujahan istisab. Yang pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa istisab sifat dapat dijadikan landasan secara penuh baik dalam menimbulkan hak yang baru atau mempertahankan hak yang sudah ada. Yang kedua, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa istisab sifat hanya berlaku mempertahankan hak yang sudah ada, bukan menimbulkan hak yang baru. Materi kedua yaitu urf. Kata urf diartikan sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya atau netral. Macam-macam urf. Dilihat dari sumbernya, urf dibagi menjadi 2. Yang pertama, urf qauli. Yang dimaksud dengan urf qauli ialah kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Dilihat dari ruang lingkupnya, urf juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu urf umum. Ialah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Yang kedua, urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu dan tidak berlaku di sembarang tempat dan waktu. Dilihat dari kualitasnya, urf juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, urf sahih, ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan norma, agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Yang kedua, urf fasid, ialah adat atau kebiasaan yang berlaku di sesuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Kehujahan urf. Yang pertama, golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa urf adalah hujah untuk menetapkan hukum. Yang kedua, golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap urf sebagai hujah atau dalil hukum syar'i. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laras. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mazhab sahabat. Pengertian mazhab sahabat sendiri yaitu secara etimologi kata mazhab merupakan sifat isim. Makna dari fil matli sahabah yang artinya pergi. Oleh karena itu, mazhab artinya tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang makna ialah maslak, thori'ah, dan sabil yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan para ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasannya. Bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Dengan demikian, mazhab sahabat adalah jalan yang ditempuh para sahabat. Menurut jumhur ulama, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW serta iman kepadanya dan tetap beriman dalam masa yang cukup untuk disebut sebagai sahabat menurut urf.
Mazhab sahabat berarti pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Yang dimaksud ialah para sahabat yang tentang suatu kasus yang dinukil para ulama baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Menurut sebagian ulama, usul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mazhab sahabat yaitu pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa sahabat Rasulullah secara individu tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah. Berikut beberapa dalil yang mengatakan mengenai mazhab atau qaul sahabat. Dalam menetapkan fatwa-fatwa sahabat sebagai hujah, jumhur ulama mengemukakan beberapa argumentasi, baik dengan dalil akli maupun dalil nakli. Adapun dalil-dalil nakli adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, saya adalah kepercayaan atau orang yang dipercayai sahabatku, sedangkan sahabatku adalah kepercayaan para umatku. Kalau kita lihat dari dalil nakli yang pertama, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, sungguh Allah telah memberikan apresiasi bagi orang yang mengikuti para sahabat. Maka dapat disimpulkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, dan oleh karena itulah fatwa-fatwa mereka dapat juga dijadikan hujah. Yang kedua, dalil nakli menurut hadis Rasulullah. Kepercayaan umat kepada sahabat berarti menjadikan fatwa-fatwa sahabat sebagai bahan rujukan karena keimanan sahabat kepada Rasulullah. Berarti kembalinya mereka kepada petunjuk Rasulullah. Ya, kemudian kehujahan mazhab sahabat. Pendapat sahabat tidak menjadi hujah atas sahabat lainnya karena kesamaan mereka dalam kedudukan dan kesahabatan. Oleh karena itu, sahabat itu berbeda-beda dan tidak seorang pun di antara mereka yang menganggap pendapatnya sebagai hujah atas sahabat lainnya. Hal tersebut telah disepakati, namun yang masih diperselisihkan adalah apakah pendapat sahabat bisa menjadi hujah atas tabi'in. Ulama usul fikih memiliki 3 pendapat, di antaranya adalah yang pertama, mazhab sahabat dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat. Ibnul Hayyim termasuk ulama yang sependapat dengan hal ini, bahwa pendapat sahabat dapat dijadikan hujah, sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Abu Zahra dalam bukunya Usul Fiqh. Beliau berpendapat bahwa pendapat para sahabat lebih mendekati pada Al-Quran dan As-Sunnah dibanding pendapat para ulama yang hidup sesudah mereka, dengan mengatakan bila seorang sahabat mengemukakan suatu pendapat atau menetapkan suatu hukum atau memberikan suatu fatwa, tentu ia telah mempunyai pengetahuan baik yang hanya diketahui oleh para sahabat maupun pengetahuan yang juga kita miliki. Adapun pengetahuan yang khusus diketahui sahabat mungkin didengar langsung dari Rasulullah atau didengar dari Rasulullah melalui sahabat yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pengertian dari syar'u ma qalbi, yaitu syar'u secara etimologi berarti mengalir. Syar'u ma qalbi adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Jadi zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Yang berikutnya yaitu mengelompokkan syar'u ma qalban. Yang pertama ada syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad dan dijelaskan pula dalam Al-Quran atau hadis Nabi
bahwa yang demikian telah dinaskan atau dihapus kandungan hukumnya dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 146 yang artinya, kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap binatang yang punya kuku dan dari sapi dan kambing kami haramkan pada mereka lemaknya. Ayat ini mengisahkan apa yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi dahulu. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk yang selanjutnya. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa disyariatkan untuk umat terdahulu dan diwajibkan pula atas umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hukum-hukum yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Pembahasan tentang syariat sebelum kita ini muncul karena di satu sisi ia ada disebut dalam Al-Quran yang tentu dengan sendirinya mengikat untuk umat Nabi Muhammad. Namun di sisi lain Al-Quran ini juga menyebut bahwa hukum ini berlaku untuk umat tertentu sebelum Nabi Muhammad. Ayat dalam hal ini mengisahkan isi kitab suci terdahulu tentang hukum bagi umat sebelum Islam. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, kami telah tetapkan terhadap mereka kaum Yahudi di dalam kitab Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata. Ayat ini mengisahkan hukum yang berlaku pada orang Yahudi di yang berikutnya yaitu kehujatan syar'u maqalba. Ada dua pendapat. Yang pertama yaitu jam'ur ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan sebagian Syarifiyah dan Malikiyah serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syara sebelum kita dalam bentuk yang ketiga tidak berlaku untuk umat kita, umat Nabi Muhammad selama tidak dijelaskan pemberlakuan untuk umat Nabi Muhammad. Alasannya adalah bahwa syariat sebelum kita tidak berlaku secara umum. Lain halnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir yang berlaku secara umum dan menas syariat sebelumnya. Pendapat yang kedua yaitu sebagian sahabat Abu Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa hukum-hukum yang disebut dalam Al-Quran atau sunnah Nabi meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad selama tidak ada penjelasan tentang nasnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 5 tentang istidlal, yaitu sumber hukum yang belum disepakati. Nah, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.